Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Nah, untuk fungsi komposisi itu sendiri, kemarin kita sudah belajar, kita berpindah ke menentukan fungsi f apabila fungsi g dan fungsi g bundaran f atau f bundaran g diketahui. Jadi kalian dapat melihat gambar di sini ya. Nah, pada skema tersebut ada 3 unsur, yaitu F, G, G bundaran F. Apabila 2 di antara 3 unsur tersebut diketahui, unsur yang lainnya juga dapat ditentukan. Nah, langsung kita ke contoh soal saja untuk sebagai gambaran kalian ya. Di sini diketahui fx-nya itu 5x ditambah 2, fungsi komposisinya f bundaran gx, yaitu 5x kuadrat dikurangi 15x ditambah 12. Kita diminta untuk menentukan rumus fungsi gx. Yang pertama yang kita tulis itu ini. Ini kita tulis bagian f bundaran g-nya ini ya. Kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Lalu bundarannya kan kita hilangkan nih. Kita ganti dengan ini nih, sekalian saya set gitu. Kita hilangkan, kita ganti dengan kurung ini. Setelah itu kan gx yang kita cari, otomatis yang kita punya adalah fx. Fx itu kan 5x tambah 2. 5 sini x tambah 2. Nah, x-nya itu karena di sini tadi x diganti gx, maka x yang dari fungsi ini kita ganti dengan gx tambah 2. Sama dengannya itu tetap. Lalu ini positif 2 itu kan dia dipindahkan ke sini, ke belakang sini. Dari positif maka akan menjadi negatif. Lalu ini dihitung, 12 dikurangi 2 adalah 10. Nah, kalau sudah ini dia akan menjadi pembagi di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang 5 dibagi penyebutnya 5 bagi 5 adalah 1, negatif 15 dibagi 5 adalah 3, 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, untuk yang kedua diketahui di sini fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 1, lalu fungsi komposisi g bundaran fx adalah 4x kuadrat tambah 6x tambah 3. Diminta untuk menentukan rumus fungsi gx. Jadi kalau sekarang gx-nya ya, yang depan ya yang kita cari, tadi yang belakang yang kita cari. Nah, kita tulis juga ini, kita tulis semuanya di sini. Lalu seperti tadi, bundarannya dihilangin menjadi kurung ya. Kalau sudah kita itu punya fx enggak? Nah, kita punya ini fx. Maka fx kita ganti dengan 2x dikurangi 1. Jadi nanti setiap ketemu x, itu enggak boleh langsung dimasukkan 2x dikurangi 1. Jadi nanti kita misalkan, kita kan punya 2x dikurangi 1 nih. Ini kita misalkan 2x dikurangi 1 itu sama dengan P. Bisa A, B, sampai Z kecuali X ya. Kita misalkan, kita munculkan ini 2x dikurangi 1 sama dengan P. Yang kita cari adalah X-nya. Maka X di sini harus berhenti. Dia nggak boleh pindah-pindah. Yang boleh berpindah adalah negatif 1-nya. Jadi dari negatif 1 ke sini jadi positif 1. Terus di depan X itu dia ada 2. Maka menjadi dibagi. P plus 1 bagi 2. Lalu 2x dikurangi 1 itu tadi sama dengan berapa? Sama dengan P. Lalu sini 4x kuadrat. X-nya sama dengan apa? X itu sama dengan P tambah 1 per 2. Maka di sini kita ganti dengan P tambah 1 per 2. Terus bawaan kuadrat kita kuadratkan. Tambah 6x. X-nya tadi adalah X sama dengan ini. Ini ya, diganti. Terus ditambah 3. Lalu ini dikuadratkannya itu bentuknya seperti ini. P dikali P. Terus P kali 1. Terus 1 kali P. 1 kali 1. Kayak gitu. Nah, maka muncullah P kuadrat dari P kali P kan P kuadrat. Terus P kali 1, 1P, 1 kali P, 1P juga, 1P tambah 1P, 2P. Lalu di sini 1 kali 1 adalah 1, per 2 kali 2, 4. Terus ini juga 3 kali P, 3P.
3 kali 1, 3. Lalu ini kita coret sama ini, sama ya, kita coret. Maka tersisalah ini, P kuadrat tambah 2P tambah 1, 3P tetap. Nah, 3 tambah 3, 6. Lalu di sini P kuadrat nggak punya teman, tetap kita tulis P kuadrat. Kita lihat yang punya P adalah 2P dan 3P ditambah, jadi 5P, terus 1 ditambah 6 itu 7. Maka dengan mengganti P itu diganti dengan X, kita peroleh Gx sama dengan ini P-nya, kita ganti dengan X. Maka P kuadrat menjadi X kuadrat tambah 5X tambah 7. Nah, lalu di sini fungsi inverse. Kita berpindah ke materi baru. Untuk fungsi inverse, kalian dapat melihat di gambar di samping ya. Jadi, suatu fungsi A dipetakan ke B, memasangkan X anggota A dengan Y anggota B. Lalu, untuk X dipetakan ke Y atau fungsi fx itu sama dengan Y. Jadi, menghasilkan seperti ini. Jika relasi dibalik, jadi tadi kan awalnya A ke B. Nah, sekarang B ke A, yaitu B dipetakan ke A memasangkan Y anggota B dan X anggota A. Kita balik di sini. Lalu, kalau kayak gitu gimana? Kalau seperti itu, dia akan menjadi Y dipetakan ke X atau GY sama dengan X. Gitu ya. Sehingga relasi G disebut balikan atau inverse fungsi F dan diberi lambang G F pangkat min 1. Nah, ini dibacanya G sama dengan F inverse. Nah, inverse fungsi belum tentu merupakan suatu fungsi. Ini belum tentu merupakan. Nah, saya garisnya itu kurang panjang. Belum tentu merupakan suatu fungsi. Jika inverse fungsi tersebut merupakan fungsi, disebut fungsi inverse. Artinya, G adalah fungsi inverse dari F, dan sebaliknya, F itu adalah fungsi inverse dari G. Kita tulis G sama dengan F inverse dan F sama dengan G inverse. Lalu, gimana menentukan fungsi inverse? Nah, ini. Gambarnya seperti ini ya, dibalik-balik, tuker-tuker. Lalu, jika pada gambar ini, jika F mempunyai inverse, Y adalah peta dari X oleh F sehingga Y sama dengan Fx. Jika Y adalah peta dari X oleh F, X adalah peta dari Y oleh F inverse sehingga X sama dengan F inverse Y. Sebagai dasar, untuk mencari fungsi inverse dari suatu fungsi adalah pengertian Y sama dengan Fx dan X sama dengan F inverse Y, yaitu persamaan Y dalam X dibalik sehingga persamaan X dalam Y. Jadi untuk inverse gampangnya kita balikkan, kita bayangkan. Nah, langkah-langkah menentukan fungsi inverse dari Y sama dengan Fx. Jadi mengubah fungsi Y sama dengan Fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Jadi X sebagai fungsi Y yaitu X sama dengan F inverse Y. Gitu ya, kita bayangkan, kita ubahkan gitu. Mengganti Y pada F inverse Y dengan X untuk mendapatkan F inverse X. Jadi di sini ada contoh soalnya biar ada gambaran kalian ya. Jadi diketahui fungsi dengan Fx-nya 2x tambah 6, kalian diminta untuk menentukan fungsi inverse-nya. Jadi kita misalkan Y bayangan dari X oleh fungsi F, maka Y sama dengan Fx sama dengan juga 2x tambah 6, sehingga akibatnya X akan menjadi bayangan Y oleh fungsi F inverse. Jika X dinyatakan dalam Y diperoleh seperti ini. Jadi Fx itu kan sama dengan Y ya ini. Nih, ini kan sama dengan Y. Maka sama dengan ini boleh ya, kalau saya langsung nulis dari sini Y sama dengan ini tuh boleh ya. Maka saya tulis Y sama dengan 2x plus 6. Nah, tujuan kita kan menukar posisi X dengan Y ya. Kita membayangkan. Lalu, ini X-nya kita biarkan sendiri. Ini selain X kita pindahkan. Dari positif ke berpindah menjadi negatif. Lalu, oke. Ini ada
kesalahan ya. Lalu dapat juga ditulis ini gimana cara menghapusnya ya? Oh, iris. Nah, kita iris dulu. Oke. Nah, di sini kita juga dapat menuliskannya menjadi ditukar ya, 2x sama dengan y dikurangi 6. Jadi cuma tukar posisi. Kalau dibalik cuma tukar posisi dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan itu bareng nukarnya, itu tandanya nggak berubah ya. Jadi 2x-nya di kiri sekarang. Lalu di sini tadi kan 2x sama dengan y dikurangi 6. Nah, kita cuma butuh x. Maka si 2 ini harus kita pindahkan. Dari atas dia akan menjadi pembagi. Nah, jika y diganti dengan x, rumus inverse-nya yaitu f inverse x, y ini diganti dengan x. Maka x dikurangi 6 bagi 2. Oke. Lalu yang kedua, diketahui rumus dengan fx sama dengan x per 2x tambah x. Maka tentukan yang pertama f inverse, lalu domain fungsi dari f, lalu range fungsi atau domain fungsi inverse-nya. Jadi di sini nanti kalian akan melihat bahwa mereka ini sejenis. Nah, yang pertama kita mencari f inverse ya. Kita punya di sini fx itu sama dengan y ya, maka saya tulis y. Ini tetap x per 2x tambah 1. Nah, ini pindah ke sini dikali, maka menjadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, akan menjadi begini. Y kali 2, 2y. Y kali x, xy sama dengan x. Lalu, kita memindahkan x menjadi 1. Kita satukan x-nya. Satukan x-nya, x yang di belakang ke depan jadi negatif x. Ditambah xy-nya tetap, ini xy tetap, terus 2y kita pindah ke sini menjadi negatif 2y. Lalu karena di depan x itu ada negatif ya, maka kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya adalah positif, dari positif ke negatif, negatif jadi positif. Lalu kita hanya butuh x, maka x ini kita keluarkan. Nah, kalau x dibagi x hasilnya kan 1. Tandanya tetap kurang, x-nya kita keluarkan menjadi tinggal tersisa y. Ini yang belakang sini tetap. Nah, kalau sudah seperti ini pindah. Kan kita cuma butuh x ya. Selain x kita pindahkan. Kita pindahkan dari di atas ke bawah. Maka f inverse x adalah kita tinggal mengganti y di sini menjadi x. Gitu ya. Lalu, yang B, fx bentuk pecahan sehingga penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita kan tadi punya penyebut di sini. Nah, kita punya penyebut di sini. Dia akan diminta domain dari fungsi f. Berarti kita fokus ke sini. Nah, yang dilihat itu hanya penyebutnya 2 tambah x. Oke ya, 2 tambah x. Nah, dengan syarat karena bentuk pecahan, jadi tidak boleh sama dengan 0. Itulah. Ini ada di pertemuan beberapa waktu lalu ya. Lalu kita butuh x saja. 0 ini dikurangi 2, maka hasilnya negatif 2. Jadi x tidak sama dengan negatif 2. Nah, kesimpulannya seperti ini. Lalu yang C itu seperti yang saya bilang, range fungsi itu sama dengan domain dari fungsi inverse. Karena f inverse bentuk pecahan, maka penyebut juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, tadi penyebut untuk yang sudah di-inverse-kan, itu kan 1 dikurangi x ya. Maka kita cuma butuh x saja. Kita pindahkan 1 ke sini dari positif jadi negatif. Karena di depan x itu bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif 1. Maka akan menjadi positif semuanya. Jadi, fx untuk x per 2 tambah x dengan x tidak boleh sama dengan 2. Inverse-nya yaitu 2x per 1 dikurangi x dengan x-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, selanjutnya di sini
Fungsinya kita punya X kuadrat dikurangi 2. Tunjukkan bahwa inverse dari fungsi f bukan merupakan fungsi inverse. Jadi penyelesaiannya kita tulis yang sini, ini kita tulis, lalu kita misalkan. Jadi tetap kita muncul pemisalan di sini, itu y sama dengan fx. Oke, berarti fx ini saya ganti dengan y, boleh ya, karena dimisalkan tadi. Yang bagian sini itu tetap. Nah, lalu seperti yang saya bilang tadi, inverse itu adalah x jadi y jadi x. Nah, di sini x kuadrat. Kalau kita pindahkan ke sini, dari positif jadi negatif. Yang sini, y-nya juga pindah dari positif jadi negatif. Ini negatif juga tetap, karena dia tetap di posisi sini. Nah, karena negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Seperti yang saya catatkan di sini. Maka hasilnya adalah positif semuanya. Nah, karena di sini adalah kuadrat, maka kita akarkan. Jadi lawan dari kuadrat, kalau kita untuk menghilangkan kuadrat, kita akarkan. Kedua ruasnya kita akarkan. Nah, karena di sini kasus kuadrat adalah suatu fungsi ya, maka di sini adalah plus minus. Jadi plus minus akar y tambah 2. Maka kita peroleh dari kasus ini, kalau kita jabarkan f inverse-nya yaitu negatif akar y ditambah 2, dan di sini y positif y tambah 2. Ini mohon maaf, nanti saya ganti x-nya ya. Ini harusnya x. Ini x. Oke ya, saya ganti di sini. Ini adalah x. Gitu ya. Sehingga untuk sembarang x diperoleh 2 buah nilai f inverse. Hal ini berarti f inverse bukanlah suatu fungsi inverse. Karena apa? Diperoleh 2 nilai f inverse. Gitu ya. Jadi soal ini dia bukan fungsi inverse tetapi hanya inverse dari f. Gitu. Nah, lalu nomor 4 diketahui r dipetakan dengan r dengan fx-nya itu fungsi kuadrat ya. Maka yang pertama tentukan rumus dari f inverse, yang b-nya itu f inverse 3, tadi yang pertama f inverse x ya. Terus yang c itu nilai p jika f inverse p sama dengan 4. Nah, di sini kita menuliskan ini, tapi fx-nya diganti dengan y. Maka x kuadrat dikurangi 6x tambah 8 sama dengan y. Lalu, ini y-nya saya majuin dari positif jadi negatif. Nah, kalau sudah seperti ini saya kurung. Kenapa? Karena y itu masuk ke konstanta. Jadi ini saya kurung. Lalu, karena di sini kita punya bentuk 8 dikurangi y, maka kita butuh rumus ABC untuk memfaktorkan. Jadi di sini x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, a-nya sudah diketahui berapa? 1. Terus b-nya adalah negatif 6. C-nya adalah 8 dikurangi y. Gitu ya. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya x12. Nah, di sini b-nya itu adalah negatif b, maka negatif b-nya negatif 6 plus minus akar b kuadrat negatif 6 kuadrat dikurangi 4, hanya 1, c-nya ini ditulis semuanya per 2a, 2 kali 1, sehingga negatif kali negatif positif. Terus di sini negatif 6 kuadrat itu 36, terus di sini negatif 4 kali 1 kan 4 ya, ini 8, min y itu masih satu paket. Nah, lalu ini 36 tetap, ini dikali. Negatif 4 dikali 8, negatif 32. Lalu di sini negatif 4 kali negatif y, maka akan menjadi positif 4y. Kita lanjutkan. Oke, setelah itu kita hitung ya. Kita hitung, maka hasil akhirnya 4 ditambah 4y untuk yang di dalam akar sini.
mereka punya apa yang sama? Punya 4, sama-sama 4. Lalu saya keluarkan si 4 itu. 4 bagi 4, 1. 4Y bagi 4Y. Gitu ya caranya. Lalu si 4 ini dia kan bisa keluar dari akar. Nah, dia akan menjadi 2. Kalau sudah seperti ini, saya bagi 6 bagi 2 itu 3. 2 bagi 2 adalah 1. Jadi di sini tetap akar. Lalu, maka diperoleh F inverse X-nya sama dengan 3 dikurangi akar 1 tambah X. Dan F inverse-nya adalah 3 ditambah akar 1 tambah X. Jadi di sini negatif, di sini positif karena di sini plus minus. Nah, yang B menentukan F inverse 3. Kita udah punya di sini. Kita punya ini kan? Ini. Juga punya ini. Kalau dijabarkan jadi seperti ini. Dan X-nya itu nanti diminta mengganti dengan 3. Maka 3 plus minus akar 1 tambah X. Maka X yang sini kita ganti dengan 3. 1 tambah 3, 4. Maka akar 4. Akar 4 itu 2. Nah, masih plus minus. Kita pecahkan. Nah, jadi kalau kita pakai yang minus, hasilnya 1. Kalau kita pakai yang plus, hasilnya 5. Gitu. Jadi, untuk F inverse 3 sama dengan 1 atau F inverse 3 sama dengan 5. Kita lanjutkan dengan pengertian fungsi inverse bahwa Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. F inverse 3 berarti ini kita tulis X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan Y. Maka di sini Y-nya kita minta diubah menjadi 3. Ini kan diganti Y ya. Di sini F inverse Y ya. Maka Y-nya itu kita ganti 3. Nah, 3-nya itu dari sini kita pindahkan ke sini. Ke sini ini. Maka dari positif jadi negatif. Sehingga 8 dikurangi 3 itu 5. Nah, kita faktorkan saja. X dikurangi 1. Hasilnya itu terus X dikurangi 5. Maka X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Jadi, F inverse 3 itu sama dengan 1 atau F inverse 3 sama dengan 5. Jadi dengan cara yang berbeda, hasilnya tetap sama ya. Jadi kalian cuma milih cara salah satu saja. Terus menentukan P jika F inverse P sama dengan 4. Gimana? Kalau dengan rumus F inverse X itu, maka di sini F inverse X sama dengan ini ya. Kita plus, kita pilih salah satu dulu. Karena di soal menyebutkan P, maka gantilah X dengan P, gitu ya. Karena di sini kan mintanya P ya, maka X-nya diganti dengan P. Sini X ganti P, yang dalam akar ini juga ganti P. Sehingga F inverse P itu kan sama dengan 4. Maka 4 sama dengan 3 tambah akar 1 tambah P. Lalu 3-nya ini kita pindah ke depan dari positif jadi negatif. Nah, 4 dikurangi 3 itu 1 akar. Nah, kuadratkan kedua ruas agar tidak terdapat akar. Maka 1 kuadrat itu adalah 1 akar. Kalau dikuadratkan, akarnya hilang gitu ya. Lalu, 1 dikurangi 1 adalah 0 sama dengan P. Nah, ini kita bisa tulis, kita balik tulisannya. Maka 0 sama dengan P sama dengan, atau jika maka P sama dengan 0. Nah, setelah itu, dengan pengertian fungsi inverse bahwa Fx sama dengan Y, maka F inverse Y itu sama dengan X. Maka di sini dari soal itu X kuadrat dikurangi 6X tambah 8 sama dengan Y. Sehingga untuk F inverse P sama dengan 4 berlaku F4 itu sama dengan P, jika maka kita ganti saja. Jadi 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah 8 sama dengan P. Lalu 4 kuadrat itu 16 dikurangi 6 kali 4 itu 24. Sehingga ini kita hitung hasilnya 0. 0 sama dengan P atau dapat ditulis P sama dengan 0. Nah, hasilnya sama lagi ya. Jadi kalian boleh milih caranya pakai yang mana, bebas. Nah, di sini untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan dengan teliti ya. Ini saya ulang lagi.
Ada 5 soal, tolong dikerjakan dengan teliti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.